Selamat malam buat kita semua. Kita kembali lagi dalam acara 2 menit saja. Dan tema kita malam hari ini bicara tentang bagaimana guru itu adalah sebagai pelayan. Jadi kita kaitkan dengan uh, profesi guru bukan sekedar tanggung jawab kita kepada pimpinan atau orang yang atasan yang ada di kantor kita, tetapi malam hari ini bicara tentang profesi sebagai seorang guru. Kita bicara juga itu tentang sebuah tanggung jawab pribadi lepas pribadi kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena Tuhan memberikan masing-masing kepada kita talenta dan karunia. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang guru atau profesi guru itu dikaitkan juga dalam suratan Efesus berkata bahwa ada 5 jawatan di sana, dan salah satu dari jawatan yang Paulus katakan itu dari rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, itulah guru. Nah, malam hari ini di studio kita, studio 3 GBD Eklesia Kota Gorontalo, mungkin wajah yang tidak asing lagi bersama dengan kita. Selamat malam Pak Guru Mahamura. Selamat malam Pak Pendeta. Iya, dan di luar sana di Pohuwato dan di Gorut ada 2 narasumber, yaitu Ibu Aine Momongan sebagai tadinya pendidik di salah satu TK yang ada di Pohuwato Desa London, dan ada juga Bapak Petrus Tamon. Beliau sebagai ketua Pergakri. Pergakri adalah Persatuan Guru Agama Kristen Republik Indonesia. Beliau adalah ketuanya yang ada di Provinsi Gorontalo. Selamat malam Pak Petrus dan selamat malam Ibu Aine. Lalu yang berikut adalah Bapak Ferda Sumakul yang ada di Gorontalo Utara. Beliau adalah anggota daripada Pergakri itu sendiri. Nah, sebentar kita akan menghubungi mereka-mereka yang ada yang sudah siap di layar telepon dan mereka sedang menonton kita malam hari ini. Oke, kita lanjut saja. Pak Guru, kita bicara dulu tentang bagaimana profesi sebagai guru itu tidak mudah. Yang saya katakan tadi, bagaimana guru dia bukan saja bertanggung jawab terhadap pimpinan yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana kita kaitkan profesi guru itu dikaitkan dengan sebuah tanggung jawab. Itu adalah sebuah pelayanan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menginginkan juga kita untuk menjadi berkat dalam profesi sebagai seorang guru. Nah, pandangan umum Bapak sendiri tentang bagaimana profesi sebagai seorang guru, tanggung jawab kita seperti apa? Terima kasih, puji Tuhan. Tanggung jawab guru itu memang kompleks. Itu bertanggung jawab kepada peserta didik atau siswa itu sendiri, bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada atasan, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebab tidak semua orang yang bisa jadi guru. Karena kalau menurut saya, seorang guru itu berhadapan dengan siswa itu berbeda dengan seorang pelayan berhadapan dengan jemaat. Wah, gitu ya. Iya. Bisa sekali lagi diulangi kalimatnya? Seorang guru itu berbeda berhadapan dengan siswa di kelas dan berhadapan dengan jemaat. Kalau kita sebagai pelayan di gereja untuk menghadapi jemaat, kita khotbah, jemaat itu kan diam. Paling hanya menyambut amin, haleluya, hanya itu saja. Tapi kalau jadi seorang guru berhadapan dengan murid, itu tidak segampang yang jadi seorang pelayan di gereja. Masalahnya ini bukan benda mati yang dihadapi. Gitu ya. Anak-anak, dan anak-anak ini dari sekian banyak, misalnya ada 10-30 orang lah di satu kelas, 30 karakter. 30 karakter yang berbeda. Ada yang mungkin pendiam, setengah pendiam, ada yang ya banyak. Contoh-contoh yang kita bisa ambil di sini, ada yang pernah jadi murid, yang sekarang sudah menjadi mahasiswa, mungkin mereka lebih tahu bagaimana di kelas itu dengan guru. Nah, Pak Guru, bagaimana sekarang melihat keberadaan siswa-siswi atau para murid di zaman COVID seperti ini?
beban guru itu memang secara ini kita berpikir wah enak nih kita sudah nggak ketemu sama anak-anak yang sulit untuk diatur. Tetapi tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas. Itu gimana rahasianya untuk supaya kita sekalipun sekolah pelajaran daring itu, tetapi tanggung jawab guru itu kan yang harus kita betul-betul kedepankan. Ya kalau bicara tanggung jawab guru yang sekarang ini sekolah daring sudah kurang lebih dari 2020, itu dari akhir bulan Maret sampai hari ini memang sudah banyak hal yang dicoba oleh guru untuk lebih mendekatkan guru itu dengan murid yang tidak berhadapan langsung. Karena sekarang hanya tinggal dengan IT, multimedia, dengan HP. Jadi terkadang ya anak-anak ini ya namanya anak-anak. Anak-anak kemudian anak-anak apalagi yang masih TK, SD, SMP itu kan anak-anak yang perlu perhatian khusus. Jadi yang tidak ada sekarang perhatian secara langsung atau berhadapan langsung dengan anak itu agak repot. Repotnya begini, sedangkan ada yang teman-teman guru katakan, sedangkan siswa ada di muka asih susah mau atur, apalagi ini cuma di HP. Tapi ya itu dijalani. Tantangannya luar biasa. Ada yang siswa aktif belajar, ada yang cuma nongol sebentar, hilang lagi, atau dia tinggalkan foto. Jadi supaya kelihatan oh dia ada terus. Dia ada terus ya. Tapi sekarang guru-guru, apalagi khusus di SMP Santa Maria, itu kalau mengajar harus on HP, video kamera. Kamera ya, supaya betul-betul ya. Memang betul-betul kelihatan ada ikut. Nah di sana untungnya siswa dalam satu kelas ini tidak ada sampai 100. Gitu ya. Yang paling banyak sekarang kelas 7, 50-an. 50-an ya. Nah, Pak Guru sendiri di sekolah itu kita mengajar pelajaran apa Pak Guru? Kalau saya sekarang tidak lagi mata pelajaran, jadi tinggal bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Itu kalau di yang pelajaran tempo dulu apa namanya tuh? Kalau saya dulu apa namanya? Enggak, maksudnya yang bimbingan dan konseling itu kalau dulu yang istilah itu kalau di usia-usia kami zaman itu. Kalau usia dulu itu kan belum ada bimbingan konseling. Dulu masih apa istilahnya itu yang zaman dulu ruang lupa lagi. BK. Bukan BK kan bimbingan konseling. Udah ini ya, udah itu ya. Sudah yang sekarang ini yang bimbingan konseling. Kalau dulu lupa lagi. Nah, sekarang dengan adanya kita pelajaran secara daring. Nah, bimbingan konseling itu gimana jalannya? Ya kalau sekarang saya tidak lagi berhadapan dengan siswa. Jadi kadang tugas saya hanya kontrol. Kontrol. Jadi kontrol teman-teman yang ngajar, mata pelajaran apa. Jadi tinggal lihat, si ini yang tidak ada, si ini yang tidak ikut. Jadi itu. Jadi tidak ada lagi ada jam pelajaran langsung mengajar. Jadi tinggal kontrol teman-teman. Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang guru yang saya katakan di awal tadi bahwa itu tanggung jawab kita bukan saja kepada pimpinan yang ada di secara sekuler ya, tetapi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan begitu kan. Nah, dikaitkan dengan hati kita sebagai seorang pelayan melihat kondisi respon anak-anak sekarang terhadap guru itu seperti apa Pak Guru? Kan tentunya kita melihat dulu ketika siswa-siswi melihat guru, mereka penuh dengan rasa hormat, rasa takut. Tetapi sekarang, dunia sekarang malah kadang-kadang siswa-siswi itu senang sekali untuk memperlihatkan mereka nekat, anak-anak yang pemberani. Gimana tuh Pak Guru menghadapi siswa-siswi sekarang? Jangan dulu jawab, kita sudah tersambung dengan Ibu Aine. Selamat malam Ibu Aine. Halo, selamat malam. Wah, kita ada gangguan sedikit. Oke, gimana tuh Pak Guru? Kita sambil menunggu lagi tersambung. Sudah tersambung. Selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Aine. Bisa dengar suara kami?
bisa. Kita bicara malam hari ini, Ibu Aine, tentang bagaimana guru itu adalah seorang pelayan juga. Iya, bisa. Halo, bisa? Halo? Oke, mungkin lagi perbaiki ini ya. Gimana Pak Guru melihat respon anak-anak sekarang, mereka yang suka melawan guru? Nah, kita kaitkan dengan beban kita sebagai pelayan di hadapan Tuhan. Bagaimana Pak Guru? Kan karena kita ingin emosi juga, tetapi kita bisa menempatkan diri sebagai pelayan. Pak Guru sendiri menghadapi anak-anak seperti itu gimana? Ya, kalau menghadapi anak-anak yang sekarang ini, kan saya bilang tadi di awal, karakternya beda-beda. Jadi yang sekarang menghadapi kadang dengan hati. Kalau mungkin dulu-dulu masih 90-an ya itu kan masih kekerasan masih bisa. Katakanlah kekerasan kalau bisa pukul siswa, saya tempelin siswa. Tapi sekarang apalagi sebagai seorang pelayan itu menghadapi siswa demikian dengan hati. Dengan hati ya. Jadi didekati sedemikian rupa, dikasih nasihat. Ya kalau sudah tidak mempan dengan nasihat secara pendidikan, ya sudah dinasihati dengan firman. Itu gitu ya? Malah lebih cepat lagi. Lebih cepat ya. Untuk anak-anak mengerti. Itu pentingnya kita punya hati pelayan ya. Hati pelayan kan, kalau kita bicara hati pelayan maka kita bicara hati hamba. Memang tidak mudah ya untuk melayani, menghadapi anak-anak seperti itu ya. Kalau nggak punya hati pelayan tidak gimana? Mudah. Sangat sulit. Sangat sulit ya. Apalagi kan anak-anak di zaman sekarang ditegur bukan diam. Kalau disuruh diam bukan diam, malah tambah ribut. Tambah ribut ya. Kalau diambil dengan kekerasan malah lari. Wah, ini udah kita tersambung lagi. Halo, selamat malam Ibu Aine. Iya, selamat malam. Oke, tadi kita terputus. Ibu Aine ada ikut pembicaraan kita dari awal tadi? Iya. Jadi kita bicara tentang bagaimana Tuhan tempatkan kita sebagai orang yang punya profesi guru, tetapi kita punya hati pelayan. Nah, Ibu Aine sempat menjadi pendidik di TK ya, kalau nggak salah ya, ada di pendidikan yang ada di Powato sana. Nah, gimana menghadapi anak-anak kecil? Posisi kita sebagai seorang guru, tetapi untuk menghadapi anak-anak itu kita harus punya jiwa pelayan. Apa aja yang Ibu Aine dapat tentang bagaimana kita punya hati sebagai seorang pelayan menghadapi anak-anak yang mungkin nakal-nakal, yang cerewet-cerewet? Silakan Ibu Aine. Ya, memang kalau kita sebagai hamba Tuhan diperhadapkan dengan tugas juga sebagai guru, punya tantangan tersendiri, apalagi ketika kita menghadapi anak-anak. Beberapa tahun yang lalu seperti Om Sem pernah bilang, sempat memegang satu satuan pendidikan yang kalau sekarang orang bilang PAUD. Jadi anak-anak masih di bawah anak-anak usia dini yang orang perlu berpikir keras untuk bagaimana caranya mau mengajar dorang mau mengerti sesuatu, tetapi dengan cara yang anak-anak bisa sambil bermain, sambil dorang berkumpul dengan dorang teman-teman, tapi dorang juga menerima pelajaran. Di sisi lain juga orang sebagai hamba Tuhan ya punya tantangan tersendiri karena menghadapi anak-anak perlu mengontrol emosi yang lumayan. Karena menghadapi anak-anak seperti itu kadang-kadang dorang mood tidak selalu stabil. Ada kalanya dorang bisa tiba-tiba tidak mau belajar atau tiba-tiba sama satu sama lain tidak sama-sama belajar. Jadi perlu banyak strategi, perlu banyak berpikir untuk bagaimana cara orang mau sampaikan pelajaran, tapi juga orang bisa bimbing orang dengan cara yang baik. Seperti itu ya. Nah, Ibu Aine, tema kita malam ini kan bicara tentang guru. Guru adalah pelayan atau sebuah pelayanan juga, iya kan? Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru atau tenaga pengajar, sejauh mana
kita bisa membedakan kita punya ketegasan sebagai seorang guru dan kita punya hati sebagai pelayan. Kan kalau kita bicara apalagi kan guru kita harus tegas, ya kan? Kalau bisa kita agak cubit-cubit sedikit. Tetapi di sisi lain kita punya hati pelayan yang mengharuskan anak-anak itu mereka harus jadi, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Nah, gimana ini menjalankan dua sisi hal yang berbeda ini? Satu penuh ketegasan yang jelas, satu penuh dengan kesabaran. Pernah nggak alami itu dan menjalani itu, Ibu Aine? Ya, sempat juga akhir-akhir ini, waktu-waktu kemarin, di Tuhan kasih kesempatan mengajar di anak-anak di sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi di situ juga masuk di situ sebenarnya tidak pernah berpikir untuk masuk ke ranah itu untuk mengajar, tapi di situ lagi dapat tantangan tersendirinya karena mengajar juga di anak-anak yang usia remaja, di mana orang harus mengajarkan apalagi pelajaran agama di umur anak-anak remaja yang kadang-kadang orang mau belajar, kadang-kadang tidak mau belajar. Di sisi lain orang harus tegas, harus kasih pelajaran ini, orang harus bisa mengerti, orang harus bisa jawab di soal-soal. Jadi memang ada saatnya orang harus tegas, orang harus keras. Ini saatnya untuk belajar, ini saatnya untuk orang cari tahu sama-sama ini bagaimana. Di soal orang harus jawab sama-sama, orang bisa pahami sama-sama. Tapi di setelah di jam-jam pelajaran itu, orang bisa ambil waktu untuk berkumpul, bercengkrama dengan dorang. Jadi ada saatnya orang harus tegas, ada saatnya orang bisa ambil hatinya dorang bahwa orang guru ini tidak selamanya tegas-tegas terus, tapi dia bisa rangkul anak-anak untuk dengan cara yang lain, tidak hanya dengan cara keras, tapi dengan juga cara yang lembut untuk anak-anak bisa mau belajar. Kalau saya kasih pilihan, saya mau tanya Ibu Ani mau ambil pilihan yang mana nih? Lebih enak ngajar anak-anak PAUD atau anak-anak SMA, SMP menengah pertama? Dua-dua ada tantangan tersendirinya. Masing-masing gitu. ada suka-duka masing-masing. Tapi mungkin kalau disuruh memilih mungkin lebih ke anak-anak SMP lah. Gitu kalau ya. anak-anak yang kecil memang luar biasa butuh kesabaran yang ekstra. Gitu artinya Pak Guru ya, kita ambil kesimpulan dari Ibu Aine yang tenaga pengajar yang masih baru ya, masih muda. Bagaimana kesimpulan dia katakan tadi bahwa bagaimana seorang guru apalagi yang masih muda, dia harus bisa menempatkan diri. Ketika ketegasan itu kita harus tonjolkan dari sisi yang mana, ya kan? Ya. Nah, ketika kita bicara kesabaran dengan hati pelayan, kita punya posisi seperti apa, ya kan? Berarti kalau ketegasan dan kelemah lembutan jalan bersama, di mana kita bisa menempatkan diri yang tepat, maka bisa-bisa profesi kita sebagai seorang guru dan punya hati pelayan, maka kita akan dapat dicintai ya oleh anak-anak ya. Bisa terima Ibu Aine seperti itu? Iya. Dan Ibu yang bisa rasakan nggak? Ya. Bisa rasakan nggak yang seperti saya bilang tadi? Iya. Memang itu yang Aine alami ketika mengajar di SMP kemarin-kemarin, karena anak-anak remaja itu di saat belajar dorang harus ditegaskan, karena kalau tidak seperti itu dorang bikin kayak suasana yang di luar yang saya ambil dengan lemah lembut itu dibawa ke dalam kelas yang harusnya saya tegas. Jadi di saat di kelas saya ambil kesimpulan kalau di saat orang belajar saya tegas, kalau ada yang salah ditegur, kalau ada yang salah orang harus perbaiki. Tapi kalau macam orang di luar jam pelajaran atau di saat orang berkumpul cuman berdiskusi, ya mungkin cara menegur atau cara ketegasannya berbeda. Gitu ya. Nah, kalau saya bilang apa menjadi kesan dan pesan Ibu ini selama atau waktu
menjadi seorang pengajar di anak-anak PAUD dan SMP atau sekolah menengah pertama, apa menjadi kesan dan pesan bagi teman-teman guru-guru yang masih muda yang terus sekarang berkarya menjadi sebagai seorang pengajar? Silakan Ibu Aine. Kesannya ya di sisi kalau dari segi orang mengajar anak-anak PAUD, ya semakin orang mengajar, semakin orang berbaur dengan anak-anak, pasti anak-anak juga akan dekat dengan orang. Hampir sama dengan anak-anak SMP, cuma mungkin cara pendekatannya berbeda dengan anak-anak usia dini dengan anak-anak remaja. Cara orang mendekati mereka berbeda. Kesan-kesannya itu, jadi orang harus punya cara berpikir yang luar biasa, putar otak untuk bagaimana caranya orang mau ajar. Bagaimana caranya orang mau terima orang cara mengajar. Seperti itu ya. Kalau pesannya mungkin tidak terlalu lama ini mengajar di SMP dengan anak usia dini, cuman pesannya mungkin dia terus belajar lah, terus belajar, karena dengan terus belajar dengan pengalaman semakin orang bisa mengatasi bagaimana orang mau hadapi anak-anak, karena setiap anak-anak pun pasti masing-masing karakter, masing-masing punya cara tersendiri untuk orang bisa hadapi. Bagaimana orang mau hadapi dorang pe sifat, bagaimana dorang pe cara belajar, karena ada anak-anak yang bisa orang tegur dengan tegas, keras, dorang bisa berubah, tapi ada juga anak-anak yang ketika orang tegur dengan keras, dorang malah semakin tidak mau belajar. Ibu Ane bisa ambil kesimpulan tentang tema kita malam hari ini? Bagaimana guru adalah pelayanan, bagian daripada pelayanan itu. Gimana kaitan dengan profesi guru dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Silakan Ibu Ane. Ya, awalnya terjun dalam dunia pendidikan atau mengajar sebenarnya tidak pernah terpikir. Cuman itu yang mungkin seperti tema malam ini. Ain anggap itu pelayanan. Jadi apapun yang orang kerjakan, mengajar, entah itu pada anak-anak usia dini atau pada remaja, itu bisa orang anggap pelayanan. Karena yang orang kerjakan itu kalau orang punya tujuan, maksudnya ketika orang mengerjakan sesuatu, tujuannya untuk apa? Jadi ketika orang mengajar entah itu di usia anak usia dini atau remaja, ketika tujuannya orang untuk mengajar dan melayani, jadi melayani anak-anak untuk orang lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan, melayani anak-anak lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Wow. Jadi sebagai guru juga tidak ada bukan profesi yang mungkin anak-anak takut atau bagaimana. Jadi tapi dari sisi gurunya yang mengajar, bahwa orang anggap itu bahwa orang bisa bawa anak-anak ini untuk lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan, lebih mengerti lagi tentang, supaya orang bawa anak-anak lebih dekat Pak Tuhan. Lebih dekat Pak Tuhan. Wah, terima kasih Ibu Aine bisa gabung bersama dengan kami malam hari ini dari Studio 3 Eklesia Kota Gorontalo. Ya, luar biasa pembahasan kita malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga pelayanan ya. Salam untuk keluarga dan jemaat yang dilayani di Londown ya. Tuhan memberkati. Ya. Pak Guru bisa ambil komentar apa yang dikatakan Ibu Aine tadi? Bagaimana? Ya, memang benar yang dikatakan oleh Ibu Aine tadi. Jadi seorang guru dan seorang pelayan, bagaimana melayani anak-anak yang tadi dikatakan oleh Ibu Aine. Ada anak-anak yang ya katakanlah keras, diambil dengan keras. Ada yang bisa, tapi ada yang tidak. Nanti dengan lemah lembut, dengan cara kita, dengan hati untuk mendekati, dinasihati dengan lemah lembut. Seperti itu ya. Artinya bagaimana kita guru dikenal dengan seorang yang tegas, ya kan? Tetapi bagaimana dibalut dengan hati pelayan yang penuh dengan kelemah lembutan, ya, bisa menempatkan diri.
Wah, kita terhubung dengan Pak Ferda. Selamat malam Pak Ferda Sumakul. Halo, selamat malam. Selamat malam, shalom. Shalom. Ya, Pak Firda, mungkin di PIK Bapak kita salah ketik ya nama ya. Beliau adalah seorang STH, Sarjana Teologi dan MPD ya. Bisa bersama dengan kami, dan Pak Firda juga pemirsa, dia adalah sebagai seorang anggota yang ada di Pergakri Provinsi Gorontalo dan beberapa jabatan strategis lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Beliau dipercayakan kepada beliau. Tapi malam hari ini kita bicara beliau sebagai seorang masuk dalam kepengurusan Pergakri. Pergakri adalah Persatuan Guru Agama Kristen Republik Indonesia. Dan beliau juga sebagai seorang gembala sidang yang ada di daerah Gorontalo Utara. Itulah sekilas mungkin sedikit biodata dari seorang Ferda Sumakul. Malam hari ini kita bicara tentang bagaimana guru adalah sebagai pelayan. Kita bicara guru, maka kita bicara tentang tanggung jawab kita terhadap siapa yang kita ajar. Tetapi kalau kita kaitkan guru juga, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, dua hal ini bagaimana kita jalani secara bersama-sama, dan orang akan kenal kita sebagai Pak Guru dan sebagai seorang pelayan. Gimana Pak Firda sendiri? Pertama tentunya kita melihat dari landasan teologis ya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Bible, amanat agung Tuhan Yesus. Salah satu yang ditekankan itu mengajar. Itu berarti bahwa mengajar itu adalah tugas seorang guru. Yes. Nah, guru adalah pelayan juga. Meskipun lingkungan kerjanya di sekuler, contohnya saya mengajar di SMA Negeri 6 Gorontalo Utara. Saya menyadari dan meyakini bahwa sekolah juga adalah ladang pelayanan. Dan bagaimana seorang guru terhadap siswanya yang dalam tanda kutip adalah gembalaannya itu. Saya pikir karakter yang kita tampilkan, sikap yang kita tampilkan adalah sebagai seorang servant, sebagai seorang pelayan. Harus bekerja ikhlas, harus bekerja tulus, harus ada tanggung jawab. Dan itu harus mengalir dalam diri seorang guru. Dan saya secara pribadi, dasar firman Tuhan tadi, menyadari bahwa guru juga adalah seorang hamba Tuhan di bidang pendidikan. Pak. Gitu ya. Saya tambahkan sedikit juga apa yang dikatakan juga Rasul Paulus ya dalam kitab Efesus ya, ada 5 jawatan ya. Yang terakhir adalah pengajar. Maka kita bicara tentang bagaimana juga itu sebagai seorang pendidik atau sebagai guru, ya kan? Yang ada yang kelima dari 5 jawatan yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, Pak Firda lihat sendiri tentang bagaimana dunia pendidikan di 15 tahun lalu dengan dunia sekarang ini. Ya kan, bagaimana respon anak-anak terhadap guru yang kadang-kadang kalau dulu mereka dengar guru yang di luar kelas langsung lari masuk ke dalam kelas. Kalau sekarang kita nggak menjelekkan generasi sekarang, tetapi ini fakta. Ya kan, mereka udah lihat guru datang, guru masuk kelas, mereka masih di luar. Nah, ini cara pandang dan sikap para guru menghadapi siswa itu seperti apa Pak Firda di dunia sekarang ini? Yang pertama tentu harus menyadari bahwa terputus. Kita mudah-mudahan tersambung lagi dengan beliau ya. Nah, itu kita lanjut tadi apa dikatakan. Tersambung lagi. Oke, kita terputus Pak Firda. Gimana Pak Firda? Bisa diulangi? Setiap masa pasti situasinya berbeda. Dan itu harus kita pahami. Nah, di masa saya dulu bersekolah,
sejak TK, SD, SMP, SMA, ketika saya berpapasan dengan guru, pasti saya akan mengambil jalan lain untuk menghindari ketemu dengan guru. Dan begitu segannya, begitu takutnya ketika berpapasan dengan guru di mana saja. Nah, di situasi sekarang ini jauh berbeda, Pak. Malahan guru yang harus mencari jalan lain ketimbang siswa. Karena itu sudah alami, Pak. Saya mengajar di SMA yang dalam tanda kutip pakaiannya abu-abu. Jadi namanya abu-abu ya, labil dan lain sebagainya. Ketemu dengan mereka kayak bercanda, mereka dalam tanda bukan selalu ya, tapi pernah juga mereka, Pak, traktir, Pak. Dulu kan di zaman kita dulu mana ada siswa yang seperti itu. Iya. Sekarang beda. Makanya sikap yang saya harus ambil untuk menyatu dengan situasi di zaman kini adalah bagaimana saya harus menjadi seorang sahabat dari situasi. Betul. Tapi tanpa menghilangkan peran saya sebagai seorang guru, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, dan mengarahkan mereka kepada sikap-sikap yang santun. Jadi dengan sikap kita menghadapi siswa itu dengan cara bersahabat, tentunya ada hal-hal yang kita dapatkan juga dari mereka. Dan di kesempatan itu kita ada komunikasi yang bebas, namun beretika ya. Dan di situ juga kesempatan kita untuk mengarahkan ketika mereka ada sesuatu yang keliru dalam sikap-sikap yang mereka tampilkan. Dan saya di SMA sudah sejak 2008 ya sampai sekarang. Jadi benar-benar saya menikmati situasi dengan prinsip bahwa tempat di mana saya mengabdi itulah ladang pelayanan. Di mana harus dijangkau, harus dilayani, harus menyatu sehingga benar-benar kita menjadi bagian dari dunia kerja kita tersebut. Profesi guru yang identik dengan ketegasan, kedisiplinan yang tinggi. Di sisi lain bicara pelayan, kita harus bicara tentang bagaimana kesabaran, kelemah lembutan, pengertian, ya kan? Nah, bagaimana Pak Guru, Pak Ferdan nih harus menjalankannya secara, bisa nggak kita bisa maksud saya gini, dari sisi ketegasan, kedisiplinan dan kelemah lembutan, kesabaran, di waktu mana kita harus jalankan mereka? Apakah harus secara bersama-sama? Tapi ada di saatnya nih kita harus tunjukkan ketegasan kita. Di sisi lain kita harus tunjukkan kelemah lembutan kita. Di mana kita menempatkan diri dari dua hal itu, Pak Ferda? Ini saya kaitkan dengan pengalaman pribadi, Pak. Yang pertama tentunya kita harus jadi contoh, jadi teladan. Misalnya cara berpakaian kita di sekolah bagaimana? Bagaimana kita menegur siswa yang cara berpakaiannya kurang rapi, sementara kita sendiri tidak menampilkan contoh yang bisa diambil oleh siswa tersebut, karena guru adalah panutan. Nah, ketika kita menampilkan keteladanan kepada siswa, pasti mereka akan mengerti. Artinya begini, beda ya, mungkin SD, SMP, SMA, pola pembinaan dan pendidikannya berbeda karena dipengaruhi oleh faktor usia ya. Nah, di mana di SMA itu kita harus
melihat siswa itu sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Sehingga dengan cara itu kita membawa mereka untuk menyadari bahwa mereka bukan lagi anak-anak. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan tentang bagaimana, apakah kita bisa mempraktekkan ketegasan? Ya, SMA Pak, kalau kita salah-salah didik, itu bisa apa ya, bisa melakukan atau bisa menjadikan mereka anak-anak yang memang tidak terdidik. Kenapa? Karena di usia-usia mereka kan rentan dengan persoalan, bisa demo dan lain sebagainya. Cara kekerasan di sekolah itu sebenarnya bagi saya itu kurang tepat untuk kita praktekkan. Dan memang syukur sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana kekerasan itu tidak boleh lagi kita lakukan di dunia pendidikan. Dan itu benar. Artinya pertama saya kaitkan dengan keteladanan dan ketegasan. Saat kita menampilkan keteladanan itu dan siswa mencontohi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, mereka serta merta mendengar teguran kita, nasihat kita, mereka akan mendengar. Dan itu pengalaman saya di SMA seperti itu. Gitu. Saya juga pernah menggunakan cambuk ya, kayu. Sebelum isu-isu pelarangan tindakan-tindakan yang seperti itu dilakukan di sekolah. Saya pernah melakukan itu, tetapi terukur di telapak kaki atau di bagian belakang. Tapi bukan karena emosi. Tapi itu karena dasarnya untuk mendidik. Dan setelah saya melakukan tindakan itu, saya rangkul dan saya ingatkan. Kira-kira Pak Guru salah enggak melakukan hal itu? Pada umumnya siswa menjawab, maaf Pak Guru, saya yang salah. Padahal saya sudah melakukan tindakan cambuk. Tegas ya. Ya. Ketegasan. Dan itu memang membuat siswa itu jerah. Memang karakter seseorang itu berbeda-beda. Ada yang memang berulang-ulang. Ada yang memang berulang-ulang, sudah dengan tindakan tegas, sudah dengan lembut, sudah dengan cara diam. Tetapi ada hal yang memang menarik dari seorang siswa di usia-usia SMA ya, di mana banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka sadar. Betul. Yaitu dengan pertemanan tadi itu. Persahabatan ya. Persahabatan. Ya. Jangan buat gap antara guru dengan siswa. Kalau dulu kan sepertinya guru itu raja. Ya, seringkali main perintah. Ini atur, bersihkan. Nah, sekarang kan situasinya berbeda, maka kita juga melihat mereka sebagai manusia dewasa. Meskipun itu kita latih, tetapi kita harus juga lakukan itu dengan sopan santun. Betul. Jangan hanya sekedar memerintah, tapi lakukanlah dengan ketulusan dan mengingatkan mereka bahwa sikap yang kita tampilkan itu adalah sikap yang juga menghargai mereka. Betul. Ya. Contoh, Nak, boleh bantu Pak Guru enggak? Mereka pasti jawab, kenapa Pak Guru? Tolong bersihkan ruangan Pak Guru. Ini cara lembut, halus, dan mereka juga melakukan dengan senang, dengan hati. Nah, itu yang saya praktekkan dalam lingkungan kerja di mana saya mengabdi selama ini. Nah, itu, Pak, saya dengar Pak Ferda mengajar dari sejak 2008, ya, berarti sekarang kurang lebih 13 tahun mengajar. Beberapa waktu ke depan ini saya minta apa menjadi kesan dan pesan, bisa dirangkum semuanya menjadi seorang guru dan dikaitkan dengan sebagai pelayan terhadap masyarakat, dalam tanda kutip sebagai pelayan di hadapan para murid-murid, ya kan? Kesan dan pesan selama ini apa yang didapatkan oleh Pak Ferda dan bisa bagikan kepada kita semua malam hari ini
Silakan. Yang pasti Pak, setiap kita ketemu orang, ada sesuatu hal yang kita dapatkan atau yang kita katakan itu pengalaman. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Dan di lingkungan kerja, di mana saya bertemu dengan banyak orang, guru-guru dengan suku yang berbeda, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, yang saya sendiri dari Minahasa, juga siswa-siswa yang ratusan itu. Jadi kita dapatkan hal-hal yang memang mengajarkan kita tentang hidup. Mengajarkan kita tentang nilai hidup. Bahwa kalau mengikuti keinginan saya sendiri, semualah ikuti kemauan saya, keinginan saya, itu kan keliru. Sementara kita harus berbaur dengan banyak karakter, karena lingkungan kita itu majemuk. Maka kesan saya itu adalah betapa indahnya perbedaan itu ketika kita ramu sedemikian rupa. Dan kita akan menikmati keindahan di dalam perbedaan itu. Profesi guru adalah bagaikan pelangi. Penyatuan dari berbagai macam warna yang indah dilihat. Seperti itu? Iya bukan? Iya kan? Dipertemukan dengan berbagai macam daerah, suku, ya kan, beragam. Tetapi Pak Firda katakan kan itu indah, ya kan? Kita dapat bisa menimba dengan berbagai macam hal-hal yang penuh dengan perbedaan, tapi kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Makanya saya simpulkan, apakah bagaikan pelangi yang sekian banyak warna lalu disatukan dan dipandang orang itu indah. Begitu juga profesi guru. Ya. Kalau memang dilihat dari pengalaman pribadi, meramu perbedaan yang ada di lingkungan kerja saya, itu ibarat sebagai pelangi yang disatukan itu indah. Dan memang saya tadi sudah dibilang 13 tahun ya, begitu berkesan untuk saya. Awal saya sebenarnya tahun 2008 itu masih tenaga honorer ya, yang memang dimohonkan oleh salah seorang kepala sekolah untuk mengisi pelajaran. Kebetulan yang saya ampuh adalah mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Waktu itu memang saya tidak berpikir untuk menjadi seorang PNS. Saya hanya berpikir bahwa itu adalah ladang pelayanan. Jadi saya menjadi tenaga sukarelawan di tahun 2008. Nah, di tahun-tahun itu ada perekrutan tenaga kategori 2, honorer kategori 2. Makanya teman-teman guru di lingkungan kerja saya mengingatkan saya supaya menyiapkan berkas dan memasukkan berkas ke dinas kabupaten waktu itu ya. Dan awalnya memang saya tidak terlalu berkeinginan untuk jadi pegawai ya, karena memang saya tahu itu terikat. Seiring berjalannya waktu, saya ikuti saran teman-teman dan sampai pada akhirnya verifikasi data tenaga honorer, nama saya keluar sebagai masuk database kategori 2 sampai pada seleksi untuk perekrutan CPNS waktu itu tahun 2013. Dan puji Tuhan, saya yakin ini semua dari Tuhan, dan Tuhan membuat kemudahan dan kelancaran, saya bisa lulus dan boleh terangkat sebagai seorang PNS dan tenaga guru ya di tahun 2014 sampai sekarang ini. Wah, puji Tuhan. Pak Firda, kita mengingat waktu. Pesan Pak Firda kepada rekan-rekan sesama pengajar, bagaimana khususnya di dalam ruang lingkup ya, bergakri ya,
pendidikan agama Kristen. Nah, bagaimana pesan dan pesan-pesan kepada rekan-rekan kita bagaimana menjalani profesi ini, tetapi jangan lupa kita tetap menempatkan diri kita sebagai seorang hamba atau sebagai pelayan juga bagi anak didik kita. Silakan Pak Firda, pesan buat teman-teman semua. Pesan kepada teman-teman, pertama keluarga besar Pergakri Provinsi Gorontalo. Sebagaimana yang saya telah sampaikan bahwa mengajar guru adalah bagian dari amanat agung dari Tuhan Yesus. Berarti kita adalah hamba-hamba Tuhan di dunia pendidikan. Namanya hamba Tuhan berarti kita tentunya melakukan kerja kita sebagai seorang pelayan. Dan karena itu, mari lakukanlah pekerjaan mengajar itu dalam tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita secara khusus. Dan pesan saya kepada teman-teman guru yang mungkin sekarang ini belum PNS, tapi masih menunggu persiapan untuk masuk di kategori P3K dan juga ada pengangkatan CPNS untuk tahun ini. Mari kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tulus dan penuh tanggung jawab, dan imani bahwa kita ini adalah hamba Tuhan di dunia pendidikan. Demikian pesan saya untuk para pendengar, para guru, dan teman-teman yang bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran di malam ini. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Firda atas kebersamaan kita beberapa menit ini. Kita ingin bicara panjang lagi, tetapi namun waktu juga akan membatasi kita malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan terus berkarya. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi guru adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana mendidik anak-anak untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan menghormati sesama selagi kita hidup dalam dunia. Merdeka, terus berkarya bro. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam, oke. Nah, Pak Guru Mahamura sebagai pengajar senior, melihat penyampaian dari dua tadi, Aine dan Pak Firda sendiri, gimana Pak Guru melihat keberadaan guru-guru sekarang? Ya, kalau lihat dari penyampaian tadi Bu Aine dan Bapak Firda, memang benar dikatakan guru adalah seperti itulah guru yang sekarang ini yang harus menghadapi anak-anak yang karakter yang berbeda-beda, kemudian suku yang berbeda, agama pun yang berbeda. Ya seperti saya alami. Kita harus siap ya untuk mendidik mereka ya. Iya, harus siap. Selamat malam Ketua Pergakri Provinsi Gorontalo yang saya sebut Pak Petrus Tamon, SPDK. Mohon maaf nih, kita sampai larut malam hari ini Pak Petrus. Sebut Pak Petrus Tamon. Iya, selamat malam. Kita sampai larut malam hari ini Pak Petrus. Boleh. Pak Petrus, mungkin kita pakai WA atau yang satu dimatiin supaya kita tidak delay suaranya. Nah, ini. Ini mantap nih. Iya, betul. Oke. Pak Petrus sudah mengikuti mungkin dari awal pembicaraan kami ya, dari bagaimana kita punya tema malam hari ini, guru dalam tanda kutip adalah pelayan juga sebagai pelayan atau bagian daripada pelayanan itu sendiri. Nah, kita bicara tentang guru, Pak Firda Sumakul berkata tadi dia ambil dari amanat agung tentang mengajar, artinya Tuhan juga mau kita untuk mengajar, ya kan? Nah, dari sisi Paulus berkata dalam kitab Efesus, saya tidak mau khotbah sama Pak Petrus nih sebagai pendeta juga kan. Tapi saya hanya mau kaitkan, bukan? Amanat agung ada dikatakan untuk kita mengajar. Ajarlah mereka. Dalam kitab Efesus, Paulus juga berkata ada 5 jawatan, ada juga pengajar di situ. Artinya bagaimana dunia pendidikan ini mendapat perhatian khusus dalam Alkitab. Nah, Pak Petrus ada dalam dunia pendidikan. Plus Tuhan percayakan sekarang menjadi ketua Persatuan Guru Agama Kristen Republik Indonesia yang ada di Provinsi Gorontalo. Melihat dari kesemuanya yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana
Pak Petrus melihat dunia pendidikan di zaman sekarang ini? Silakan Pak Petrus. Iya, terima kasih rekan pelayan Pastor Samuel Pangalo dan senior saya Pak Mahamura. Yes. Iya, senior saya. Iya. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Nah, juga teman-teman yang sudah mendahului, rekan sepelayanan juga, rekan guru Pak Pendeta Erda Sumakul dan adik kami Aina. Ya. Tentunya saya menghargai bahkan menerima apa yang sudah disampaikan tadi yang merupakan pengalaman yang kita rasakan masing-masing di dunia pendidikan. Tentang bagaimana pandangan saya tentang dunia pendidikan saat ini. Dunia pendidikan saat ini memang dia menitik beratkan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Saya teringat kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu, skripsi saya dengan judul Profesionalisme Guru Kristen Non-PAK dalam PAK. Isinya menyoroti tentang tanggung jawab setiap guru yang notabene bukan saja guru PAK itu sendiri, tetapi seluruh guru Kristen. Ini saya pikir sudah dicontohkan oleh Pak Pendeta Mahamura. Walaupun bukan guru PAK, tetapi dia mempersembahkan diri juga untuk bagaimana menjadi bahagian daripada pendidikan karakter di tempat di mana beliau mengajar. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pergumulan saya ketika itu, sehingga apa yang kita khawatirkan tentang perkembangan anak pada saat itu yang sudah mulai tidak dapat dikontrol sebaik mungkin, itu akan bisa dikontrol apabila setiap guru Kristen yang notabene adalah gereja itu sendiri, bersama-sama menanggung atau mengambil bagian dalam rangka pendidikan karakter bagi para murid. Nah, itu jadi hal ini menjadi relevan ketika kurang lebih 20 tahun sesudah saya menulis skripsi dengan kurikulum KTSP sampai pada saat ini, semua orientasinya ada pada bagaimana menciptakan karakter siswa yang tentunya dapat menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga menjadi kebanggaan gereja. Artinya mereka nilai-nilai kehidupan mereka sebagai murid itu tidak lari daripada nilai-nilai atau karakter-karakter agama yang notabene sekarang sorotan kita tentunya pada nilai-nilai Kristiani. Nah, ini yang mungkin sedikit yang bisa saya lihat pada kondisi sekarang. Waktu berjalan 30 tahun lalu, skripsi ditulis seperti itu, dan 20 tahun terakhir itu apa yang dikatakan, ditulis, dicatat dalam skripsi itu menjadi sesuatu yang relevan yang kita lihat sekarang ini, bukan? Nah, beban guru, saya katakan sama Pak Ferda tadi, guru bicara identik dengan sebuah ketegasan, kedisiplinan, ya bukan? Sedangkan karakter daripada anak-anak di zaman sekarang ini, kita kalau bicara langsung disiplin, ketegasan, maka kita akan berbentur Pak Petrus, ya bukan? Nah, dibutuhkan cara seperti apa nih supaya betul-betul anak didik kita yang dunia sekarang penuh dengan emosional, jiwa yang mau memberontak. Nah, strategi apa kira-kira Pak Petrus sendiri menjalani itu dan melihat harusnya apa yang harus kita buat terhadap anak-anak yang punya karakter yang sekarang itu agak sulit untuk kita didik? Tentunya tidak
dalam memahami bahwa saya mengajar bagi yang lain, tetapi saya pikir bahwa kita punya dasar pendidikan yang sama. Bahkan sebagai guru PAK, kita punya visi yang sama. Mungkin sedikit pada keterampilan yang kadang mungkin membedakan setiap guru menghadapi hal-hal yang sebagaimana yang ditanyakan oleh Pastor Samuel. Bagi saya bahwa yang pertama, sebagai guru dewasa ini kita harus tetap mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru. Itu dulu yang pertama. Yes. Saya pikir bahwa kajian-kajian pemerintah tentang pendekatan-pendekatan pendidikan karakter anak itu tentunya diangkat dari pengalaman-pengalaman. Karena itu kekerasan tentunya tidak merupakan jawaban, tidak merupakan jawaban atas tantangan yang kita hadapi di dunia pendidikan. Yes. Banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Dan saya pikir bahwa guru yang notabene adalah seorang pelayan, dia sudah pasti memiliki kelebihan tertentu dalam menghadapi anak-anak yang bandel dalam tanda petik. Di pikiran saya, dari apa yang saya alami ketika menghadapi atau melihat perkembangan anak, saya melihat dari situasi-situasi psikologis yang tentunya dialami anak pada umur-umur, pada jenjang-jenjang tertentu. Jadi, kalaupun ada perilaku-perilaku yang lebih dari yang abnormal, Yes. yang tidak normal, itu menurut saya bahwa itu adalah hal yang berhubungan dengan psikologi anak. Yes. Bahwa di umur-umur tertentu anak-anak akan melakukan atau perilaku-perilakunya akan seperti ini. Seperti itu, betul. Nah, bagi setiap guru yang memahami hal tersebut, yang tentunya memiliki beban pelayanan dalam melaksanakan tanggung jawab, saya pikir itu akan lebih mudah untuk menghadapi anak-anak. Betul. Karena dulu waktu saya masih kepala sekolah di SMP Kristen Maesa, saat itu Pak Pendeta Ramses jadi guru agama di SMP Maesa untuk jangka waktu kalau tidak salah kurang lebih 1 tahun. Dan memang ada beberapa anak yang punya karakter yang abnormal, artinya tidak dalam artian yang mau bilang menyimpang juga tidak. Seperti pandangan saya tadi bahwa secara psikologi bahwa anak-anak di usia-usia tertentu, apalagi di usia SMP, mereka itu masih mencari jati diri. Mereka adalah anak-anak yang berupaya untuk mendapatkan jati diri, menunjukkan jati diri mereka. Nah, kadang-kadang dengan perasaan dan psikologi seperti itu, ada hal-hal yang kadang menyimpang yang mereka lakukan. Nah, pengalaman yang saya katakan bahwa saya berkomunikasi dengan Pak Pendeta Ramses waktu itu saya katakan bahwa anak-anak ini perlu pendampingan. Sekali lagi perlu pendampingan. Dan saya percaya Pak Ramses waktu itu mampu. Dan memang terbukti. Ada salah satu anak yang memang sudah ke-4 kali pindah. Terakhir di SMP Maesa, dan dia bisa lulus di SMP Maesa. Sampai pada akhirnya orang tuanya sesudah pengumuman lulus, orang tuanya menyampaikan rasa terima kasih, mengundang kami untuk bikin ibadah syukur dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena anaknya di SMP Maesa katanya nanti di SMP Maesa baru bisa dikendalikan. Dikendalikan. Seperti itu. Jadi
itulah keyakinan saya, dan saya selalu menanamkan kepada teman-teman guru yang lain bahwa yakin bahwa orang punya kelebihan dari guru-guru yang lain. Seperti itu. Luar biasa. Nah, itu kira-kira salah satu metode menghadapi anak-anak yang seperti itu. Betul. Itu kalau kita kaitkan sama tema malam hari ini adalah betul profesi kita guru, tapi kalau kita bicara tentang guru dari sisi profesional kita tentang pengajar pendidik, di luar daripada kita punya jiwa pelayan atau hati hamba, hati yang mengerti tentang apa yang dialami oleh anak didik kita, maka kita tidak bisa menyesuaikan dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, yang dicontohkan tadi Pak Petrus ya, bagaimana Pak Ramses ditugaskan, beliau mampu dan bisa karena kita punya hati pelayan yang dalam tanda kutip bagaimana kita punya jiwa untuk melayani, Pak Petrus ya, seperti itu. Nah, iya, kalau melihat dunia sekarang ini, dalam arti gini, dunia sekarang dalam kondisi sekarang ini, kita sudah nggak bisa lagi 1 tahun lebih nggak bisa bertatap muka, Pak Petrus, bukan dalam ini. Nah, melihat 2-3 tahun ke depan gimana? Lebih berat lagi kayaknya tugas sebagai seorang guru nih. Artinya kan kita pasti lari ya udah kita bawa dalam doa. Tapi kan dibutuhkan sentuhan-sentuhan yang seperti dikatakan Pak Petrus tadi. Ada orang punya tipe Pak Ramses, Pak Mahamura, ya kan. Nah, tapi 1 tahun lebih kita nggak bisa ketemu ini. Kalau Pak Petrus lihat 1 tahun 2 tahun ke depan gimana nih anak-anak kita kesian? Pak Petrus coba secara singkat silakan Pak Petrus. Ya, terima kasih. Bahwa pendidikan itu dia berdiri dari 3 pilar utama. Ada orang tua. Yes, betul. Sekolah atau pemerintah dan gereja. Nah, tentunya ketika salah satu pilar ini katakan lemah dalam tanda petik, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, ketika dunia pendidikan tidak bisa lagi dilaksanakan dengan tatap muka, dengan tatap muka, maka kelemahan-kelemahan yang dihadapi sekarang yang dirasakan oleh orang tua secara tidak langsung mengalihkan sedikit tanggung jawab kepada orang tua untuk bagaimana melihat ternyata bahwa dunia pendidikan ini seperti ini. Nah, ketika artinya dalam artian bahwa secara tidak langsung mereka juga harus memiliki tanggung jawab untuk bagaimana merasakan tanggung jawab guru yang harus mereka emban sebagai orang tua. Jadi saya pikir memang di 2-3 tahun ke depan, ketika misalnya kita masuk pada suasana normal nanti, memang akan ada tantangan yang cukup besar, mengingat tentunya kualitas pendidikan yang tentunya mutu daripada pendidikan yang tentunya tidak sehebat sebelumnya, tetapi juga karakter-karakter yang mungkin ketika misalnya di keluarga tidak dapat dikontrol dengan baik, otomatis itu menjadi tanggung jawab lagi dari pihak sekolah. Tetapi ketika misalnya sebagai orang percaya kita mampu untuk jemahkan tanggung jawab itu dengan baik, saya yakin bahwa akan ada mutu tertentu dari sisi kualitas iman anak-anak yang akan lebih baik daripada ketika kita lepas di dunia bebas. Demikian kira-kira. Luar biasa ya. Pak Petrus, saya kasih 2 menit kesan dan pesan, khususnya pesan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di Pergakri, yang ada di Provinsi Gorontalo. Apa yang akan disampaikan Pak Petrus? 2 menit Pak Petrus, silakan. Ya, saya melalui WA kepada guru-guru, memang saya selalu menitipkan atau menyampaikan bahwa jangan pernah kendor semangat ketika kita menghadapi pergumulan pendidikan saat ini. Bahwa setiap kita punya kemampuan untuk bisa menemukan hal-hal atau teknik-teknik baru dalam rangka meneruskan materi atau katakanlah materi pendidikan agama Kristen kepada anak-anak. Kedua, bahwa dunia pendidikan yang kita emban harus dilihat sebagai bagian daripada amanat agung. Sebagaimana tentunya yang sudah disebut
oleh para senior dan rekan-rekan guru yang sebelumnya, Pak Pendeta Firda dan tentunya Pak Pendeta Mahamura. Saya yakin bahwa ketika hal ini betul-betul ditanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Saya percaya bahwa setiap guru akan mampu untuk melakukan terobosan-terobosan di tengah-tengah pandemi saat ini. Demikian. Amin. Terima kasih banyak Pak Petrus atas kesempatan malam hari ini. Mungkin satu waktu kita ada dalam studio ini Pak Petrus ya, bersama Ibu kita kita saling membagi ya, bisa membagi pengalaman ya kan. Kita bisa bercerita tentang bagaimana kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita ya. Satu waktu kita ada di studio ini Pak Petrus. Terima kasih, selamat malam. Makasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Sama-sama. Ya. Amin, amin. Sini. Ya. Pak Guru bisa ambil kesimpulan dari semua apa yang kita bicarakan malam hari ini? Ya, kalau diminta kesimpulan, kalau jadi seorang pendidik atau jadi seorang guru memang tantangannya luar biasa. Sebagaimana tadi dikatakan Ibu Aine, Bapak Firda, Pak Petrus, memang tantangan itu berbeda di setiap generasi jenjang atau setiap generasi. Apalagi jenjang pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP sampai ke SMA itu beda-beda. Beda ya. Nah, jadi tergantung guru. Menempatkan diri seperti Ibu Aine ngomong ya. Di mana dia posisi dia sekarang, di mana dia mengajar. Apakah dia di TK, SMP atau SMA? Ya guru harus mampu menempatkan diri ya. Kemudian yang tadi yang disinggung oleh Pak Firda itu bagaimana jadi seorang guru jadi panutan. Nah, kalau pengalaman saya selama ini tidak, ya mau bilang menyombongkan diri tidak sih, tapi jadilah guru yang dicari oleh siswa. Bahkan yang sudah lulus pun mereka masih cari ya. Kalau Pak Firda katakan tadi, kalau mungkin bahasa dicari itu, kalau Pak Firda berkata tadi dikatakan bagaimana kita guru menjadi seperti pelangi indah dipandang orang ya. Dari berbagai macam suku bahasa kita ketemu, bisa menerima satu dengan yang lain dan senang orang untuk melihat kita. Saya katakan seperti pelangi tadi ya, warna yang digabungkan dari sekian warna jadi satu, jadi indah. Ya. Seperti itu ya. Jadi sampai sekarang ini pun memang kadang kalau ada siswa yang memang dulu karakternya keras, tapi sampai sekarang ini ketemu saja, enggak tahu dia bilang bagaimana, dia bilang aduh saya tidak mau ketemu dengan Pak Rasa bersyukur ya. Kenapa tidak mau? Aduh, enggak tahu mau bilang apa. Saya ini berdosa. Gitu. Dia menyadari bahwa dia berdosa karena mungkin waktu dia belajar dulu di sekolah tertentu, sikap dia terhadap guru, lalu respon teman, guru terhadap dia, melayani dia dengan hati sebagai pelayan, sebagai hamba ya. Dulu seperti masih itu. ada yang memang dengan keras, nanti dengan keras baru bisa. Tapi ada yang dengan lemah lembut, kadang ya sudah ditepuk di bahu. Lululah mereka. Harus begini. Waduh. Jangan begini ya. Harus begini. Jadi contoh. Nah, jadi dengan cara demikian anak-anak bisa Artinya anak-anak diambil dengan keras, mereka lebih keras. Diambil dengan lembut, mereka juga bisa mengikuti ya apa yang dikatakan oleh Pak Guru itu. Oke, terima kasih pemirsa. Tak terasa kita sudah 1 jam lewat 10 menit malam hari ini. Kita ada dalam acara Guru adalah Pelayanan. Bagian daripada pelayanan. Apa yang kami sampaikan mungkin banyak kekurangannya, tapi kami percaya Bapak Ibu yang nonton secara langsung atau mungkin nanti Bapak Ibu nonton secara siaran ulang bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana peran guru dari sisi dia sebagai pelayan Tuhan. Ini yang menjadi penyampaian kami malam hari ini. Terima kasih Pak Guru Mahamura. Terima kasih narasumber Pak Petrus, Pak Firda dan Ibu Aine yang sudah bersama dengan kami malam hari ini. Kami dari kru 2 menit saja menyampaikan selamat malam, sampai jumpa besok malam dalam acara yang sama.